Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu warga Jemaat Ebenezer Unit 751. Warta Jemaat Ibadah Minggu 20 Juni 2020. Yang pertama, surat masuk dari Badan Pekerja Klasis nomor 800A.2/6/2020. Hal pemberitahuan kepada yang terhormat PHMJ GKI Seklasis Sentani di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Berkenan dengan situasi dan kondisi akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di sekitar kita dan juga himbauan atau surat edaran ibadah jemaat dari BPAM Sinode GKI di Tanah Papua nomor 18-15/Romawi 6/2020 tertanggal 11 Juni 2020, maka ada beberapa hal yang perlu kami beritahukan kepada PHMJ GKI Seklasis GKI Sentani, antara lain. 1. Peribadahan mulai dilaksanakan dalam jemaat-jemaat ibadah minggu maupun ibadah unsur dan keluarga dengan memperhatikan protokoler kesehatan yang sudah diketahui dengan segala fasilitas yang ada, terutama jemaat-jemaat yang berada di wilayah zona merah dan kuning, antara lain: A. Menyediakan fasilitas pencuci tangan dan sabun di depan gedung gereja maupun tempat ibadah. B. Majelis jemaat menyediakan dan menggunakan fasilitas pengukur suhu termometer di depan pintu masuk gedung gereja atau tempat ibadah agar setiap peserta ibadah yang datang dapat diukur suhu tubuh jemaat. C. Majelis dapat mengatur jarak duduk peserta ibadah seperti yang diketahui dengan berjarak 1 meter. D. Majelis jemaat sebelum dan sesudah ibadah dapat menyemprot disinfektan di seluruh ruangan ibadah atau tempat ibadah yang digunakan. E. Setiap peserta ibadah wajib memakai masker. G. Majelis jemaat yang bertugas menghitung uang persembahan diwajibkan menggunakan sarung tangan. 2. PHMJ dan para pelayan firman perlu untuk mengetahui wilayah zona merah, kuning, dan hijau yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, distrik, kampung, kelurahan, maupun tim gugus COVID-19 setempat. 3. Diharapkan kepada majelis jemaat, dikarenakan ibadah dibatasi waktu dan jarak tempat duduk, maka peribadahan jemaat dapat dilakukan secara bergilir. Menambah frekuensi waktu ibadah. Seperti contoh, kalau biasanya ibadah hanya sekali pada jam 9.00, maka dapat ditambahkan jam 6 atau jam 18 sore. Diatur oleh majelis jemaat dan disesuaikan dengan kondisi serta situasi jemaat masing-masing. 4. Menyangkut pelayanan peneguhan sidi, perjamuan kudus dan pelayanan nikah serta baptis dan lain-lain dapat diatur berdasarkan protokoler kesehatan dengan berpedoman pada poin 1A. 5. Majelis jemaat setempat kiranya dapat memasang baliho atau spanduk di sekitar gereja atau depan gereja agar dapat dibaca oleh warga jemaat hal-hal yang berkaitan dengan protokoler kesehatan dalam gereja, dan bisa juga tim multimedia jemaat dapat menggunakan Infocus
untuk ditayangkan dan dibaca oleh warga jemaat. 6. Pedoman refungsionalisasi yang bersifat sementara telah dikeluarkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua dan dapat dipakai dan dibaca warga jemaat dengan segala status dan keadaannya di berbagai tempat wilayah pelayanan. 7. Aktivitas kantor klasis mulai dibuka Senin 15 Juni 2020. Aktivitas kantor mulai jam 8 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Timur. Setiap hari kerja dengan berpedoman pada himbauan waktu kerja selama pandemi COVID-19 yang dibatasi waktu kerja dan aktivitas. Demikian pemberitahuan kami atas perhatian dan kerjasama Majelis Jemaat dan warga jemaat. Kami sampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Salam dan doa Badan Pekerja Klasis GKI Sentani, Ketua Penatua Peter Yom SE MSI, Sekretaris Pendeta Nafi Kastanya MSI. Bapak Ibu warga jemaat yang diberkati Tuhan, menindaklanjuti surat dari klasis, maka akan ada surat pemberitahuan kepada warga jemaat berkaitan dengan ibadah hari Minggu sesuai dengan hasil kesepakatan Majelis Ebenezer Yonif 751 Reden. Demikian warga jemaat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Majelis Jemaat Penatua dan Syemasi yang ada di gedung gereja dan juga warga jemaat yang ada di rumah masing-masing. Ibadah kita di Minggu pagi hari ini akan segera mulai. Untuk itu marilah kita tenangkan hati dan kehidupan kita dan kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk menyambut pelayan firman, saya mengundang jemaat berdiri dan kita angkat satu pujian kepada Tuhan dalam nyanyian rohani nomor 5 ayat yang pertama. Hai makhluk Allahmu besar. Jemaat Tuhan yang berada di rumah, Bapak Ibu Majelis dan warga jemaat yang sempat mengambil bagian di rumah ibadah ini. Kita membuka ibadah kita di pagi hari ini
Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan menyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan di pagi hari ini dari nyanyian rohani nomor 3, ayat pertama dan kedua. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk mendengar hukum Tuhan, saya menjemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Hukum Tuhan yang akan kita dengar di pagi hari ini dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
kami mengaku bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan. Engkau saja yang baik. Di luar-Mu, kami sendiri orang yang berdosa. Kami berdosa dengan hati, dengan mulut, dengan tangan, dan hutang kami bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami, dan pada kami sendiri tidak ada kuasa akan mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya kami mohon, ya Tuhan, kasihanilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan menyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 136 ayat 1 sampai 3. Nyanyian rohani nomor 136 ayat 1 sampai dengan 3 untuk memuji dan memuliakan Tuhan di saat ini. Jemaat Tuhan, dengarlah saudara-saudara sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak menolak dia. Amin. Kita lanjut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 4. Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 4. Hanya
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, baik jemaat Tuhan yang berada di rumah dan jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah di pagi hari ini, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan mengaku kepercayaan kita. Jemaat Tuhan di rumah dan di rumah ibadah, kita akan mengaku iman kepercayaan kita secara bersama-sama. Untuk itu, jemaat Tuhan, kita mengucapkan pengakuan iman secara bersama-sama. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita mengaminkan pengakuan iman Rasul ini dari nyanyian rohani nomor 77 ayat yang pertama. Nyanyian rohani nomor 77 ayat yang pertama. Jemaat Tuhan yang di rumah dan jemaat Tuhan yang berada di rumah ibadah di pagi hari ini, kita bersama-sama akan ada dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita menyiapkan pembacaan dari Pertama Korintus pasal 14 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-40. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan dari Pertama Korintus pasal 14 ayat 26 sampai dengan 40. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, di pagi hari yang indah ini Bapa, kami selaku persekutuan jemaat-Mu, baik kami yang berada di dalam rumah Tuhan di pagi hari ini, maupun kami yang berada di rumah kami masing-masing dalam mengikuti ibadah minggu pagi ini Bapa.
Bapa di dalam sorga, kami hendak membaca dan mendengar firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kami mengundang Engkau datang dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Engkau menerangi hati kami, supaya firman-Mu yang hendak kami baca dan kami dengar di hari ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, menuntun dan memimpin kehidupan kami seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Bapa di dalam sorga, berfirmanlah kepada kami, sebab kami semua telah siap sedia untuk membaca dan mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup itu, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sekali lagi pembacaan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini dari pertama Korintus pasalnya yang ke-14 ayat 26 sampai 40. Saya akan membaca untuk kita semua. Bapak Ibu dapat mengikuti dengan tenang, dengan sambil melihat pada Alkitab masing-masing. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pertanyaan, maka yang pertama itu harus berdiam diri, sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karena nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang
kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan rapi. Begitulah jauh pasal pembacaan firman untuk kita di pagi hari ini. Berbahagialah segala orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk juga memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Untuk itu jemaat, siapkan nyanyian pujian dari Rohani nomor 133 ayat 1 dan seterusnya. Sementara itu derma dipungut untuk pekerjaan Tuhan, dengarlah sabda Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menyanyi nyanyian rohani nomor 133. Jemaat Tuhan yang berada di rumah maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah ibadah di pagi hari ini, kita akan berdoa dengan semua pemberian-pemberian yang kita telah berikan kepada pekerjaan Tuhan, baik yang diberikan melalui tangguh-tangguh derma maupun melalui peti pembangunan, peti diakonia, aksi 5 menit, dan juga melalui peti ambar.
Tetapi juga dalam doa persembahan ini ada beberapa pengucapan syukur, perpuluhan, dan pokok doa jemaat yang sakit yang perlu kita gumuli bersama dalam ibadah di pagi hari ini. Pengucapan syukur yang pertama dari keluarga Luther Talu L atas berkat Tuhan. Kemudian yang kedua, keluarga Modi Amping atas kehamilan istri, dan juga atas pertambahan usia bagi Bapak Modi Amping yang ke-34 tahun pada tanggal 25 Mei 2020 yang telah kita lewati. Kemudian yang kedua dari keluarga Rio Salakori atas pertambahan usia dari anak Kekli yang berusia 1 bulan. Kemudian perpuluhan yang pertama dari keluarga Medi Amping. Kemudian ada beberapa pokok doa jemaat yang perlu kita gumuli bersama yang dalam keadaan sakit. Yang pertama, kita berdoa untuk Ibu JM Lewaka Besi yang sedang sakit di rumah. Yang kedua, orang tua dari keluarga Bapak Mamesa yang telah meninggal di Manado pada tanggal 15 Juni 2020, yaitu orang tua ibu yang meninggal. Kemudian yang ketiga, kita juga berdoa untuk Ibu Christina Sariwati dalam keadaan sakit. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu beberapa pokok doa yang juga kita akan mengantarnya dalam doa persembahan dengan seluruh pemberian-pemberian yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari yang indah ini, di mana kami dimungkinkan hadir dalam ibadah ini dengan juga memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Baik yang kami berikan melalui tangguh-tangguh derma maupun melalui peti-peti pembangunan diakonia aksi 5 menit dan juga melalui peti ambang. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh pemberian tangan-tangan kami yang kami berikan lewat derma maupun peti-peti pembangunan. Tetapi juga ada beberapa pengucapan syukur, perpuluhan dan pokok doa yang juga kami bawa untuk kami doakan di pagi hari ini. Bersama dengan keluarga-keluarga yang kami telah sebutkan yang mengucap syukur atas keberhasilan yang mereka alami dengan hamilnya istri atau ibu dari saudara Medi Amping, bahkan pertambahan usia dari Bapak Medi Amping pada tanggal 25 Mei yang lalu, dan juga keluarga-keluarga yang sudah kami sebutkan yang bersama-sama mengucap syukur atas hari ulang tahun dari anak-anak mereka seperti Rio Salakori atas ulang tahun anaknya yang berusia 1 bulan. Bapa di sorga, terimalah seluruh pengucapan syukur atas kesuksesan yang mereka alami ataupun yang mereka telah rasakan dari pertolongan Tuhan bagi istri yang
selama ini menjadi pergumulan pada akhirnya boleh hamil. Demikian juga yang berulang tahun, Tuhan Engkau terus memberkati dalam pertambahan usia mereka, sehingga mereka terus menjadi berkat bagi banyak orang melalui tugas dan tanggung jawab, bahkan dalam pertumbuhan seorang bayi yang sudah kami sebutkan. Bapa di dalam sorga, bahkan ada beberapa keluarga yang juga membawa pokok doa mereka yang lain, seperti perpuluhan yang sudah kami sebutkan dalam doa pengucapan syukur ini. Tuhan, Engkau mau terima seluruh pemberian pengucapan syukur perpuluhan yang telah mereka naikkan kepadamu, tetapi juga dalam beberapa keluarga yang kami sebutkan yang sakit di rumah. Tuhan, Engkau datang dan angkat segala sakit dan penyakit yang mereka alami, supaya lewat pertolongan Tuhan mereka dapat dipulihkan dan disembuhkan. Dengan demikian nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Biarlah seluruh pemberian tangan-tangan kami yang telah kami berikan sebagai persembahan untuk menunjang pekerjaan-Mu dapat berguna untuk menunjang keluasan pekerjaan Tuhan, dan di dalamnya kami yang memberikan juga mendapat berkat dari tangan Tuhan di tengah kehidupan tugas dan pekerjaan maupun di dalam kehidupan rumah tangga. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk seluruh pemberian yang telah kami bawa kepadamu. Engkau menerima itu sehingga dapat berguna bagi pekerjaan. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, pokok segala berkat, kami telah membawa seluruh pergumulan dan persembahan kami kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di pagi hari ini, kita akan bersama-sama mengikuti renungan firman dengan tema Roh Kudus menuntun seseorang untuk bertindak sopan dan teratur dalam beribadah. Bapak Ibu, jemaat Tuhan di rumah, dan majelis jemaat di gereja bersama beberapa warga jemaat yang hadir. Bacaan pertama Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 40 diberi judul Peraturan dalam Peribadatan. Bacaan ini dilatar belakangi oleh karunia-karunia roh yang dimiliki oleh umat Tuhan yang berada di jemaat Korintus. Karunia ini bukan digunakan untuk membangun persekutuan dan untuk meningkatkan keyakinan umat percaya, tetapi karunia-karunia ini digunakan untuk menyombongkan diri. Akhirnya tidak ada keteraturan dan kesopanan yang baik dalam beribadah. Justru itu Rasul Paulus menulis suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus agar kabar baik dari Allah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di Korintus. Dan salah satunya adalah karunia roh yang dimiliki umat Allah di Korintus. Untuk itu, Sinode GKI melihat persoalan-persoalan umat Tuhan di Korintus sedang ada dan berkembang
dalam gereja Kristen Injili di tanah Papua. Dengan demikian, persoalan-persoalan itu disoroti dalam tema Roh Kudus menuntun seseorang bertindak sopan dan teratur dalam beribadah. Bapak Ibu jemaat di rumah dan di gereja, sesungguhnya pertama Korintus pasal 14 ini oleh Rasul Paulus memberikan pengertian dan penjelasan secara baik bagaimana karunia-karunia yang ada dan dimiliki jemaat itu dapat dipergunakan menjadi rangkaian liturgi ibadah dalam peribadatan. Hal ini dapat terjadi apabila karunia-karunia ini ditata, diatur, dan digunakan dengan sopan dan baik. Maka akan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat rohani bagi umat Tuhan yang hadir dalam persekutuan ibadah. Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah maupun yang berada dalam rumah Tuhan pada hari ini. Dari gambaran ataupun penjelasan tadi muncul pertanyaan bagi kita semua. Apa penyebab ibadah jemaat tidak berlangsung dengan penuh kesopanan dan keteraturan? Yang pertama, adanya kesombongan rohani. Hal ini dapat kita lihat dari bacaan pertama Korintus pasal 14 ayat 26. Mempersembahkan sesuatu berupa mazmur, pengajaran, penyataan, dan pewahyuan. Ayat 34 sampai 35, ketaatan wanita dalam beribadah. Dalam kesombongan rohani ini, Rasul Paulus melihat bahwa ibadah jemaat atau jemaat suka menyombongkan diri, memamerkan kelebihan karunia roh dalam beribadah, seperti satu menyanyikan mazmur oleh ilham Allah, yang lain memberikan pengajaran ataupun pewahyuan bersama-sama tanpa menunggu giliran masing-masing. Selain itu, yang satu berbahasa roh, yang lain berbahasa roh juga, tanpa ada yang menafsirkan bahasa roh itu. Dan itu berlangsung secara tidak teratur. Akhirnya semuanya berlangsung dalam keributan. Apalagi ini untuk membangun, maka harus dipertimbangkan hal ini dalam membangun seperti dalam ayat 26. Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah dan di ibadah, karunia-karunia roh yang diberikan Allah tujuannya adalah membangun, bukan mencari kesombongan, berlomba-lomba untuk menonjolkan diri paling hebat supaya dipuji. Selanjutnya dalam ayat 34 sampai 35, Paulus menekankan bahwa perempuan untuk berdiam diri dan tidak berbicara dalam pertemuan ibadah. Dalam hal ini, bukan para wanita tidak boleh bersaksi dan melayani Tuhan. Sesungguhnya mereka harus melayani Tuhan dengan menggunakan tutup kepala, sebagaimana budaya
orang Yahudi, supaya perempuan atau kaum perempuan dan kaum laki-laki itu harus ada perbedaan, sehingga perempuan tidak menganggap diri sama dan lebih dari laki-laki. Hal ini menjadi kesombongan. Yang berikut, tidak memahami aturan dalam menggunakan karunia dalam ibadah. Kita bisa baca di ayat 27 sampai dengan 31. Paulus meletakkan beberapa aturan untuk perilaku dalam jemaat sebagai berikut. Yang pertama, mengenai bahasa roh. Tidak boleh digunakan oleh 2 atau 3 orang dalam satu ibadah, tetapi harus diatur, tidak bersamaan, tetapi bergantian satu demi satu. Kemudian yang bisa memberikan pengertian bukan orang yang berbahasa roh, melainkan orang lain, supaya tidak membuat pamer kelebihan. Dengan demikian, jemaat dapat diteguhkan dalam iman mereka. Yang kedua, mengenai bernubuat, ayat 31. Paulus mengingatkan supaya di dalam bernubuat pun 2 atau 3 orang yang berbicara dalam satu pertemuan ibadah dan dilakukan bergantian, bukan sekaligus bersama-sama. Hal ini dimungkinkan orang atau umat dapat menilai bahwa nubuat itu berasal dari ilham Allah, atau bahkan bisa saja ini dari nabi palsu atau orang-orang yang berpura-pura mendapatkan ilham dari Tuhan. Untuk itu, nabi-nabi dapat berdoa untuk mendapat petunjuk menilai mana nubuatan yang berasal dari ilham Allah atau bukan. Yang ketiga, mengenai seseorang yang mendapat wahyu atau penyataan Allah. Rasul Paulus menjelaskan bahwa seseorang yang mendapat wahyu atau penyataan Allah, maka para nabi harus berdiam diri dan memberikan kesempatan bagi orang tersebut menyampaikan pewahyuan yang diterimanya. Hal ini merupakan aturan yang tepat dalam peribadatan. Tidak mengerti mengapa karunia-karunia itu ada dalam peribadatan, kita bisa lihat di ayat 31 sampai 40. Karena ketidaktahuan orang tentang adanya karunia-karunia dalam peribadatan, sering terjadi kekacauan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus memberikan alasan tentang karunia-karunia dalam peribadatan. Yang pertama, untuk kepentingan jemaat, karena bermanfaat untuk mengajar dan untuk menghibur umat Tuhan. Yang kedua, untuk jemaat dapat belajar dan memperoleh kekuatan atau dibangun dalam iman. Yang ketiga, supaya jemaat menikmati dan merasakan berkat dan damai sejahtera, dan Allah tidak menghendaki akan kekacauan, tetapi Allah menghendaki damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang berada di rumah maupun jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah di pagi hari ini, dari seluruh pembacaan ini, maka firman Tuhan ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tujuan ibadah bukan soal menyanyi, memberikan persembahan, mendengar firman, tetapi ibadah bertujuan untuk saling membangun dan menguatkan jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Jika motivasi kita beribadah untuk dilihat orang, ingin dipuji,
atau mencari kesombongan, maka hal itu menjadi dosa dan membuat ibadah menjadi kacau di hadapan Tuhan dan tidak menjadi berkat dalam kehidupan kita. Aturan ibadah yang benar seperti kerendahan hati, memperhatikan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri, dan terus menjaga diri tetap benar dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga ibadah kita tetap menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Hal-hal lain yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita dalam beribadah, ibadah yang menyenangkan Tuhan harus memperhatikan aspek sopan dan teratur. Itu sebabnya kita umat Tuhan beribadah kepada Tuhan dibutuhkan liturgi yang menuntun umat dapat mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Liturgi bukan membatasi umat untuk mengekspresikan isi hati umat kepada Tuhan, tetapi justru membawa umat mampu mengekspresikan hati umat dengan sopan dan teratur menghadap Tuhan dalam peribadatan tersebut. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk mengerti dan memahami maksud Tuhan lewat perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan ada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih di pagi hari ini. Tuhan dapat memungkinkan kami melaksanakan ibadah pagi hari ini. Dan di dalamnya kami telah menyanyi, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Dan di dalamnya juga kami telah mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah kami baca dan lewat perenungan yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami supaya kami dapat mengerti maksud kebenaran firman itu untuk kami terapkan dalam kehidupan kami berjemaat maupun di dalam melaksanakan persekutuan-persekutuan peribadatan. Tuhan Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan Engkau memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinet kementerian yang terus bekerja untuk memberikan kesejahteraan bagi umat manusia di negara kami ini, terutama dalam menghadapi wabah virus corona yang sedang berkembang di tengah negeri kami, di tanah air kami, bangsa dan negara. Tuhan kuatkan pemerintah pusat sehingga mereka mampu lewat kebijakan-kebijakan negara untuk mencari jalan keluar, mengatasi dan menolong masyarakat yang sedang berada dalam menghadapi pandemi corona ini. Demikian pula pemerintah provinsi, Tuhan juga memberkati mereka dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat yang diterapkan lewat aturan-aturan untuk membatasi ruang gerak masyarakat yang ada di tanah Papua ini. Semua ini untuk kebaikan masyarakat. Tuhan Bapa di sorga Engkau memberkati pemerintah provinsi, bahkan pemerintah kabupaten kota yang juga melaksanakan kebijakan pemerintah
dalam mengatasi virus corona ini. Tuhan, Engkau terus memberkati mereka, termasuk pemerintah distrik, kampung, sampai kepada kelurahan, RT, dan RW. Tuhan, Engkau memberkati mereka sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, supaya mereka dapat melaksanakan itu dengan baik, demi memberikan kesejahteraan, memberikan keamanan, dan menjaga dan melindungi seluruh masyarakat bangsa kami dari wabah virus corona ini. Demikian pula Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para petugas terdepan, baik itu petugas kesehatan maupun TNI Polri yang mendukung dalam penegakan disiplin untuk membatasi pengembangan ataupun pandemi virus corona di negeri tercinta kami ini. Tuhan berkati dan mampukan mereka yang terus bekerja siang dan malam untuk membantu, merawat, bahkan membuat disiplin bagi warga masyarakat lewat tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang mereka sedang lakukan di negeri ini. Demikian pula Bapa, kami berdoa untuk gereja Tuhan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan di seluruh tanah Papua ini, terutama GKI di tanah Papua yang terus memberikan dukungan dan perhatian untuk menjaga dan menyelamatkan umat manusia, secara khusus yang berada dalam Gereja Kristen Injili di tanah Papua ini, melalui kebijakan-kebijakan gereja yang telah dikeluarkan untuk menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, dan pada akhirnya dalam beberapa minggu ke depan ini sudah ada kesempatan untuk beribadah kembali di semua jemaat Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Untuk itu Bapa, berkati seluruh gereja Tuhan ini, sehingga mereka mampu untuk melaksanakan protokol kesehatan, sehingga peribadatan itu dapat berjalan dengan tertib dan lancar dan tidak menimbulkan penyebaran virus corona untuk bertambah. Tetapi melalui persekutuan doa, mereka terus berdoa agar virus ini dapat pulih dan kita boleh kembali hidup sebagaimana yang kita alami pada waktu-waktu sebelumnya. Tuhan Bapa di dalam sorga, secara khusus kami berdoa untuk kami yang ada di Jemaat GKI Ebenezer, untuk memberkati seluruh pimpinan majelis jemaat, mulai dari pelayan jemaat, seluruh barisan majelis. Tuhan, Engkau memberkati dan mampukan kami di dalam tugas dan tanggung jawab sebagai majelis di dalam gereja ini untuk terus menata layani akan pelayanan dalam jemaat, walaupun yang sedang kami lakukan melalui ibadah minggu pagi. Tapi kami percaya Roh Allah akan bekerja lewat peribadatan yang kami lakukan ini untuk memampukan warga jemaat juga dapat menerima akan kuasa dan jamahan tangan Tuhan, penyertaan Tuhan di tengah kehidupan mereka, dan juga menjawab persoalan-persoalan hidup mereka yang mereka alami di tengah menghadapi situasi pandemi virus corona. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan unsur, untuk juga diberkati dan dimampukan oleh Tuhan di dalam tugas dan tanggung jawab sebagai badan pelayan unsur. Bahkan seluruh panitia yang telah dibentuk, Tuhan juga memberkati mereka. Bahkan kami berdoa untuk seluruh warga jemaat kami, baik dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Walaupun mereka ada di rumah, tapi mereka terus mengikuti siaran ibadah minggu pagi yang dibuat oleh jemaat GKI Ebenezer. Bapak, Engkau memberkati hal itu, supaya melalui siaran langsung ataupun live streaming yang kami buat boleh menjadi saluran berkat untuk terus ada perjumpaan Allah dengan umatnya di tengah kehidupan rumah tangga, sekalipun mereka tidak ada di dalam rumah ibadah seperti yang kami alami. Terima kasih Bapa,
kami menyerahkan seluruh pergumulan dari seluruh warga jemaat, kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Tuhan hadir di sana, Engkau mau menjawab seluruh pergumulan hidup mereka. Yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit dan penyakit. Yang susah, Tuhan Engkau hiburkan. Bahkan yang lemah, Engkau mau kuatkan mereka, supaya mereka terus percaya, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Akhirnya Bapa di sorga, kami sadar bahwa kami penuh dengan salah dan dosa itu. Oleh sebab itu kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengaku kami telah bersalah dan berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mau sucikan dan ampuni kami dari segala dosa dan salah itu. Dan terimalah doa permohonan kami yang kami bawa dan sembahkan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jemaat yang ada di rumah dan juga Bapak Ibu majelis dan beberapa warga jemaat yang hadir, kita akan mengakhiri seluruh ibadah di pagi hari ini. Untuk itu kita akan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 4. Ayat pertama kita menyanyi dalam keadaan duduk, dan ayat keempat kita menyanyi dalam keadaan berdiri. Kidung Jemaat 407 ayat 1 dan 4. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jemaat Tuhan di rumah dan jemaat Tuhan di dalam rumah ibadah, kita akan pulang dari tempat ini. Untuk itu kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara, melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi kepada saudara-saudara selamat dan sejahtera. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.